Merasa tidak puas dengan hasil verifikasi pansel tingkat kabupaten, massa dari salah satu calon anggota MRP memalang kantor Gubernur Papua Tengah. Sejumlah massa yang tidak puas atas keputusan panitia pemilihan calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur Papua Tengah pada Sabtu sore 27 Mei 2023 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Massa tersebut mengantar salah seorang calon anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, Elon Raiki, yang namanya tidak diakomodir dalam unsur adat calon anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Dalam aksi tersebut, massa sempat melakukan pemalangan kantor Gubernur Papua Tengah, namun palang tersebut dibuka kembali oleh pihak kepolisian, dalam hal ini Kasat Intel Polres Nabire, Ibtu Petrus Paranoan. Massa kemudian digiring ke kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah, Jalan Pemuda, Kabupaten Nabire. Di kantor Kesbangpol Provinsi Papua Tengah dilaksanakan musyawarah untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Musyawarah menghadirkan Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk SOS MM, Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Dr. Andes Lukas Ayomi, Sekda Nabire yang juga Ketua Panpil calon anggota MRPT Pieter Erari SOS MSI, Ketua Tim Panwas Yedi Fiarum SH, Kepala Suku Wate Nabire Kota, Kepala Suku Yaur, dan Elon Raiki selaku pihak yang tidak menerima namanya tidak diakomodir dalam unsur adat calon anggota MRPT. Dalam musyawarah ini akhirnya ditemui kesepakatan antara Elon Raiki dengan Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah dan pihak-pihak yang terkait dengan rekrutmen anggota Majelis Rakyat Papua Tengah. Kesepakatan yang dimaksud adalah Elon Raiki bisa menerima bahwa namanya tidak diakomodir dalam unsur adat MRPT. Kepada media massa usai pertemuan tersebut, Elon Raiki menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah atas kejadian pemalangan kantor Gubernur Papua Tengah Sabtu sore. Selamat sore masyarakat Nabire, dimanapun Anda berada, dari Manior sampai di Goni, dari Pulau Mur sampai di Dipameno. Saya, Elon Raiki, menyampaikan bahwa terjadinya kejadian pemalangan kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah tadi siang yang terjadi karena masyarakat suku Wate merasa tidak diwakilkan di dalam pencalonan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Saya sebagai anak adat, juga sebagai warga negara yang baik, saya menyampaikan bahwa kami tarik kembali kata-kata kami, sekaligus memohon maaf kepada saudara PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah sebagai perempuan adat yang memimpin daerah ini dengan baik. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kinerja Ibu Gubernur dalam merancang suatu rancangan yang luar biasa membangun daerah kami. Untuk itu, saya sama pribadi dan keluarga, saya Elon Raiki sama pribadi dan keluarga, atas sama suku besar Wate Kabupaten Nabire, menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tuhan memberkati kami sekalian. Selamat sore. Ketika awak media kami mewawancarai Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah, Dr. Ripka Haluk SOS MM di ruang kerjanya di kantor Gubernur Papua Tengah pada Sabtu petang tepat pukul 17.30 waktu Indonesia Timur. Dikatakan Dr. Ripka Haluk SOS MM dirinya sangat menyesali kejadian pemalangan di kantor Gubernur Papua Tengah. Penjabat Gubernur Papua Tengah Dr. Ripka Haluk SOS MM mengatakan kejadian ini disebabkan terjadinya miskomunikasi antara masyarakat dan panitia pemilihan di Kabupaten Nabire dari kuota adat. Mereka meminta maaf salah alamat begitu, harusnya mereka ke Panpil dan Panwas di kabupaten, tetapi mereka masuknya di kantor gubernur. Sebenarnya itu pelaksanaan dilakukan di tingkat kabupaten bukan di tingkat provinsi, kecuali unsur agama. Makanya tadi mereka menyampaikan permohonan maaf dan saya atas nama pemerintah juga memaafkan masyarakat yang salah persepsi dan terjadi miskomunikasi, ujar Dr. Ripka Haluk SOS MM.
Di tempat yang berbeda pula ketika awak media kami Lensa Papua Tengah mewawancarai Sekretaris Umum Badan Musyawarah Adat Suku Wate BMASW pada Minggu 28 Mei 2023 tepat pukul 18.45 waktu Indonesia Timur, Bapak Otis Munai Esos MSI menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Penjabat Gubernur Papua Tengah yang mana telah terjadi insiden di halaman kantor Gubernur Papua Tengah. Ya, baik. Mas sore Bapak. Terkait permasalahan salah satu calon anggota MRP dari perwakilan suku Wate, Pak Elon Raiki, tanggapan Bapak sebagai sekretaris umum suku Wate terhadap Pak Elon Raiki, kejadian kemarin seperti apa? Baik, terima kasih. Sebagai sekretaris umum saya menanggapi dengan insiden pemalangan kantor gubernur dan sampai kepada mereka menjatuhkan logo Provinsi Papua Tengah. Dengan tegas saya mau sampaikan bahwa itu insiden yang dilakukan itu sepihak, artinya internal untuk kandidat tersebut. Itu bukan atas nama lembaga Badan Musyawarah Adat Suku Besar Wate. Ya, karena kami dalam suku Wate ini sebagai kepala suku besar, bahkan saya sendiri sebagai sekretaris umum dan pada Dewan Penasihat Adat, kami tidak dikonfirmasi soal akan dilakukannya kegiatan pemalangan kantor gubernur, dan itu dilakukan sepihak oleh kandidat Bapak Elon Raiki. Bukan ini saya perlu tegaskan juga bahwa itu khusus Bapak Elon Raiki. Sementara salah satu calon lainnya Pak Yohan Wanaha Raiki, beliau ada tapi beliau tidak melakukan kegiatan apapun, walaupun beliau notabene sudah diumumkan di depan bahwa beliau sudah tidak tembus di pengumuman tahapan awal itu. Itu saya mau sampaikan juga kepada Ibu PJ Gubernur Provinsi Papua Tengah. Kami atas nama Badan Musyawarah Suku Wate menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas apa yang sudah terjadi di kantor gubernur kemarin. Sesungguhnya kami dari lembaga tidak sama sekali terkonfirmasi dengan oknum-oknum tersebut yang melakukan kegiatan itu. Tapi kami juga sudah melihat bahwa kemarin ada klarifikasi yang disampaikan oleh Bapak Elon Raiki sendiri bahwa menyampaikan permohonan maaf kepada Ibu Gubernur Provinsi Papua Tengah. Dan mungkin sebagai lembaga kami bisa menyampaikan seperti itu. Sehingga publik tidak boleh berkonsumsi bahwa itu insiden dilakukan oleh lembaga Badan Musyawarah Adat. Sama sekali itu tidak benar. Demikian. Demikian dari kami Lensa Papua Tengah melaporkan.